Perkenalkan, nama saya adalah Bonu Sinturi dengan NIM 11S24014. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan Spring Boot Framework Java yang dimana nanti akan memigrasikan kode dari week 1. Nah, di sini langsung saja. Eh, Nah, aktivitas praktikumnya adalah 4.1 migrasi kode. Pada praktikum 1, saya telah menuliskan kode program untuk informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya, dan paling tar. Terus nanti di aktivitas praktikum ini saya akan menambahkan kode-kode program tersebut atau memigrasikannya ke home controller dengan nama metode sebagai berikut. Informasi NIM dengan parameter NIM, perolehan nilai dengan parameter strbase 64, begitu juga perbedaan L dan paling tar. Nah, untuk informasi NIM, eh, eh, kita akan memigrasikannya dari praktikum satu, yaitu informasi NIM dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan, yaitu informasi NIM dengan parameter NIM. Nah, di sini pada kode saya, di sini get mappingnya adalah untuk path-nya nanti lokal. Nanti kan jalannya di localhost 8080, yang dimana nanti path-nya nanti informasi NIM. Nah, di sini saya menggunakan request param, yang artinya saya nanti menggunakan query untuk menampilkan hasilnya agar dia bisa tampil di browser nanti. Nah, di sini kode-kodenya seperti berikut. Terus dia request parameternya untuk parameter string name. Nah, unit tesnya adalah sebagai berikut. Dilakukan di home controller test, terus ditambahkan unit testingnya coverage method informasi name tersebut pada home control test, yang dimana nanti dia akan mentes display name untuk menguji semua kemungkinan name valid dan tidak valid. Terus ini ada throw exception, di mana nanti untuk name tidak valid dengan input 11S180, terus yang diharapkan itu nanti keluar adalah NIM harus 8 karakter yang ditampilkan. Terus nanti dibikin arrange-nya untuk menggunakan home controller, yang dimana nanti dia akan menggunakan metode informasi NIM kepada si input ini. Terus nanti assert itu untuk memastikan untuk mentesting kalau outputnya yang dihasilkan oleh metode saya yang telah saya program sesuai dengan expected-nya. Nah, beginilah tampilan di browsernya. Di sini dapat kita lihat URL-nya nanti mm, dapat dilihat saya menggunakan query karena request parameter, yang dimana nanti dia meminta NIM 11S1. Kalau NIM-nya sama dengan 11S180 maka dia akan ditampilkan. Di sini sesuai dengan apa yang telah expected-nya dari metode yang telah saya program. Terus berikutnya untuk perolehan nilai. Perolehan nilai dapat dilihat, ya, saya juga menggunakan request parameter sehingga menggunakan query. Dan di mana nanti untuk masuknya adalah localhost 8080, terus yaitu path-nya perolehan nilai. Nah, di sini nanti dia menggunakan strbase, yang di mana nanti dia akan ada di code. Saya menggunakan helper pada kodenya, dapat dilihat yaitu sebagai berikut. Ada helper public static string decode, yang dimana nanti returnnya string base 64 get decoder decode untuk mendecode input tersebut, sehingga dia bisa nanti dimasukkan ke URL agar dapat ditampilkan. Nah, inilah untuk unit tes perolehan nilainya, yang dimana nanti dia akan mentes, dan inilah string input base 64-nya yang telah di decode. Terus nanti expected, yang diharapkan nanti dari output program yang saya jalankan, yang setelah saya program dalam dari metode itu adalah sebagai berikut. Nanti dia akan mengecek jika program output dari program yang telah saya coding sesuai dengan resultnya atau expectednya, sesuai dengan expectednya, maka dia akan uh, sukses, tidak failure. Nah, hal itu dapat kita lihat pada tampilan di browser, yang di mana nanti ini untuk yang di code-nya, dan saya menggunakan query juga dengan path ke perolehan nilai karena dia menggunakan get mapping slash perolehan uh, garis penghubung nilai. Inilah uh, program yang ditampilkan sesuai dengan expected-nya. Terus untuk perbedaan L, di perbedaan L ini nanti juga saya menggunakan request parameter juga, sehingga saya menggunakan query. Kodenya adalah sebagai berikut.
dan semuanya telah tercover. Nanti dapat dilihat pada slide terakhir. Nah, di sini unit test untuk perbedaan L, yang dimana nanti cross exception, terus ini ada input base 64, ini input yang telah di decode menggunakan base 64. Terus nanti string expected-nya adalah sebagai berikut. Terus di sini dia mereplace slash n atau new line ke br. Terus di trim sehingga tidak ada spasi di pertengahan. Terus shape itu uh, di assert jika dia program yang output dari program yang telah saya buat sesuai dengan expected-nya, maka dia akan sukses. Nah, berikutlah tampilan browsernya sesuai dengan apa yang telah dibuat di sini expected-nya. Terus untuk yang terakhir adalah palinter, yang di mana nanti untuk palinter ini saya saya juga menggunakan query request parameter string strbase 64, terus nanti inputnya di decode menggunakan base 64, terus shape itu beginilah kodenya yang telah saya buat sesuai dengan praktikum pertama saya. Nah, terus untuk unit testnya adalah sebagai berikut, yang di mana nanti saya menggunakan pengujian satu untuk ditampilkan pada slide ini. Yang di mana nanti input base-nya sebagai berikut, nanti saya menggunakan query stack base 64 sama dengan uh, isi dari atribut variabel ini, maka jika sesuai dia akan menampilkan uh, outputnya di web browser. Nah, inilah expect output yang diharapkan. Terus SR equals untuk memastikan bahwa output dari metode yang telah saya program sesuai dengan expected-nya. Nah, berikutlah tampilan yang ditampilkan dalam web browser, yang dimana nanti dia localhost 8080, portnya 8080, yang dimana slash paling ter, karena saya menggunakan get mapping paling ter. Nah, terus query, karena saya menggunakan request param, strbase 64 sama dengan A yang telah di decode. Terus yaitu tampilan di home controllernya setelah saya uji semuanya menggunakan MVN, tes Jacob Core Report, beginilah tampilan yang dia hasilkan. Itu miss instruction-nya tidak ada, miss branch-nya tidak ada. Dan semuanya hijau, 100% semuanya. Berarti program yang telah saya perbuat atau aktivitas praktikum ini telah sukses saya buat semuanya sesuai dengan test case yang Bapak berikan kepada kami. Dapat dilihat dari kode saya yang home controller testnya. Ini adalah test case yang berasal dari Bapak. Kecuali yang ini tidak bisa gunakan. Oke. Nah, sekian presentasi aktivitas praktikum untuk week ke-8 saya. Terima kasih.